27 tahun yang lalu, lahir seonggok bahasa pemrograman bernama Ruby. Dia dilahirkan dari seorang Jepang bernama Yukihiro Matsumoto atau lebih dikenal dengan codename Mats. Ruby ini merupakan high-level general purpose object-oriented programming language yang didesain dengan mengutamakan sisi produktivitas dan keringkasan. Perlu digarisbawahi, dalam Ruby, semua adalah sebuah objek. Ruby memiliki keunggulan yang sangat banyak. Di antaranya adalah sintaksnya yang sangat sederhana, fleksibilitas yang tinggi, hemat waktu, keamanan yang tinggi, dan juga merupakan open source. Selain itu, masih banyak lagi yang lainnya. Karena banyaknya keunggulan tersebut, pada tahun 2004, ada seorang pembalap asal Denmark yang nyambi sebagai seorang programmer bernama David Heinemeier Hansson, atau lebih dikenal dengan codename DHH, menciptakan sebuah server-side web application framework yang berbasiskan Ruby, diberi nama dengan Ruby on Rails. Pada tahun tersebut, pembuatan blogging system pada sebuah web application bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan hitungan tahun. Namun, dalam live conference-nya, DHH menunjukkan pembuatan blogging system menggunakan Ruby on Rails hanya dalam waktu 15 menit, di mana itu membuat semua developer tercengang. Beberapa tahun berikutnya, pada 2006, sebuah sosial media platform dengan lebih dari 100 juta pengguna dan lebih dari 340 juta post, yaitu Twitter, dibuat. Coba, tebak apa yang mereka gunakan? Ruby on Rails. Sebuah open source web development framework yang memungkinkan developer untuk membuat website dengan backend dan database dalam waktu yang lebih cepat, lebih baik, dan gak bikin kepala meledak ya. Beberapa companies besar seperti GitHub, Twitter, Airbnb, Twitch, atau di Indonesia ada Bukalapak, Alodoc, semuanya itu dibangun menggunakan Ruby on Rails. Ruby on Rails dibangun menggunakan MVC arsitektur, di mana M untuk model, V untuk views, C untuk controller, di mana model JMandor yang bertanggung jawab seputar koneksi query untuk database. Lalu views sebagai presentation untuk user interface seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu controller sebagai jembatan interaksi antara views dan model. Dalam sebuah basic web arsitektur, browser akan melakukan request pada sebuah server, kemudian jika memerlukan database, maka akan berinteraksi dengan database. Baru database akan mengirimkan permintaan tersebut. Di sini, semua controllernya ada dalam satu halaman. Namun dalam MVC, browser akan berkomunikasi dengan controller yang berisikan code yang akan memutuskan apakah membutuhkan database atau tidak. Jika memerlukan database, controller akan ngobrol dengan model di mana berisikan code yang akan berinteraksi dengan database dan mengembalikan hasilnya kepada controller. Saat controller sudah siap dengan hasilnya, controller akan mengirimkan hasilnya kepada view yang akan mengolah ke dalam bentuk tampilan. Kemudian dikirim balik ke browser untuk kita nikmati hasilnya. Segitu dulu aja cerita singkat tentang Ruby on Rails. Jadi gimana? Apa kalian tertarik untuk belajar Ruby on Rails?